Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yuliana, NPM 18040210131, Prodi Akuntansi Syariah, kelas A, semester 5. Jadi video ini dibuat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Rahmawati. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu makalah dengan judul Telaah atas kewenangan Kementerian Keuangan dalam menilai kelayakan proposal anggaran kementerian maupun lembaga. Jadi penilaian atas suatu kelayakan ini dapat bersifat subjektif, sehingga hasil penelitian yang akan diperoleh ini dapat cenderung bervariasi. Nah, tanpa adanya aspek-aspek yang mengontrol variasi atas hasil penilaian tersebut, maka akan menjadi masalah yang besar di mana dapat mengakibatkan berkurangnya kredibilitas penilaian tersebut. Nah, untuk itu penilaian kelayakan ini memerlukan aspek pengontrol yang dimaksud untuk mengurangi variasi atas penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti misalnya bagaimana proses penilaian dilakukan, adakah kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian. Nah, kemudian berkenaan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian itu memiliki 4 aspek penting yang perlu dipersiapkan untuk meningkatkan kredibilitas penilaian. Nah, yang pertama yaitu proses, di mana aspek ini berkaitan dengan mekanisme bagaimana penilaian itu dilakukan sehingga adanya ekspektasi bahwa untuk kasus yang sama akan ditangani sama sehingga akan mengaruh pada kesimpulan yang sama. Nah, kemudian adanya kriteria. Jadi aspek ini berkaitan dengan ukuran yang menjadi dasar atas suatu penilaian. Nah, jika proses berkenaan dengan mekanisme, kriteria berkenaan dengan substansi yang diukur. Jadi adanya kriteria ini memiliki 2 manfaat, yaitu yang pertama memberikan arah yang jelas mengenai faktor yang akan dinilai, yang kedua yaitu mengurangi subjektivitas dalam proses penilaian. Nah, yang ketiga adalah nilai. Jadi aspek ini berkaitan dengan hasil ataupun kesimpulan atas proses dan kriteria yang ada. Nah, dengan kata lain, nilai ini merupakan hasil akhir dari mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, nilai ini belum menjadi indikasi dari kelayakan, hanya sebagai poin antara sebelum kelayakan dilaksanakan. Nah, kemudian keputusan, aspek ini berkaitan dengan penentuan apakah suatu nilai ini dikatakan layak atau patut untuk dikerjakan. Nah, aspek terakhir ini merupakan hasil dari keseluruhan proses yang meliputi pencarian nilai dan menggunakan nilai dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian ada teori check and balance dalam sistem bernegara. Jadi konsep check and balance ini pertama kali muncul pada abad pertengahan dengan dilandasi oleh ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan. Nah, hal ini menjadi esensi dari fungsi check and balance, di mana jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya. Nah, kemudian konsep check and balance ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam desain hubungan antara lembaga kekuasaan, mengingat secara alamiah manusia yang mempunyai kekuasaan ini cenderung menyalahgunakan kekuasaan, dan manusia yang mempunyai kekuasaan ini yang tidak terbatas itu pasti akan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, dalam pola hubungan antara lembaga sebagai alat negara, esensi dari pokok dari prinsip check and balance ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara, sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Nah, dengan kata lain, upaya menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi maupun mengurangi independensi, tetapi mengurangi kewenangan lembaga lain yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan. Nah, dengan demikian check and balance ini sesungguhnya bukanlah tujuan dari penyelenggaraan negara. Nah, jadi check and balance ini merupakan
konsep yang dibuat pemerintah untuk menjadikan pemerintah yang demokratis, bersih dan kuat, serta mendorong perwujudan good society melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan humoris di antara pilar-pilar kekuasaan dalam bernegara. Nah, kemudian ada teori kewenangan dan batasan kewenangan. Nah, jadi kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintah, dan ilmu hukum sering ditentukan istilah mengenai kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Nah, penggunaan istilah tersebut ini dalam praktiknya sering dipertukarkan satu dengan yang lain, di mana untuk memberikan gambaran atas istilah-istilah tersebut akan diulas mengenai makna masing-masing. Jadi, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti ada satu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum kekuasaan. Nah, hukum yang tidak berkaitan dengan hukum tersebut sering disebut dengan blood match, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum. Nah, hal ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Kemudian, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Nah, agar dapat dijalankan kekuasaan membutuhkan penguasa ataupun organ, sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban. Nah, kemudian ada kewenangan dan konsekuensi atas kewenangan. Jadi sebagai kekuasaan formal ini merupakan wewenang sehingga perlu landasan hukum atas kewenangan tersebut. Nah, landasan hukum ini tidak hanya sebagai aspek legal, tetapi kewenangan tersebut itu tidak hanya dilakukan untuk administrasi pemerintah, namun juga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih serta penyalahgunaan kewenangan antar sesama pejabat administrasi pemerintah. Nah, hal-hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat administrasi, baik pada tatanan hukum administrasi negara maupun hukum pidana ataupun dalam tatanan hukum perdata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.